Gokil nih sepatu, nyaris paket komplit. What's up abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Pasti abas kalian ada yang notice terus komen nih, wah Fadly Brainwash udah nggak pakai 3-point jersey lagi. Sabar dulu, ini kaos masih punya 3-point jersey. Jadi mereka selain bikin jersey, mereka juga punya koleksi kaos-kaos gambar karikatur pemain NBA kayak gini. Gokil, lucu-lucu banget. Nanti gue kedepannya kalau lagi di studio, gue bakalan pakai t-shirt dari 3-point jersey ini. Kali ini gue lagi pakai yang Michael Jordan. Nanti next video gue bakal pakai yang lain lagi. So, di video ini kita akan ngebahas performance review dari sepatu basket Peak Parker Outdoor Series ini. Seperti biasa, mulai dari traction. Ini tractionnya ya, kalau di indoor perfecto. Gokil, perfect, enak banget kalau di indoor, bener-bener nggak ada masalah. Ngegrip dengan sempurna. Gue enjoy banget sama tractionnya, bikin gue semangat buat melakukan crossover, spin move, wah any kind of moves deh, pokoknya enak banget ini tractionnya, sadis. Nah, kalau di outdoor tractionnya masih tetap bisa diandalin, masih tetap bagus menurut gue. Cuma memang bahan rubbernya ini apa ya, lumayan gampang ngangkat debu lah ya, jadi mesti sesekali di wipe off. Kalau enggak itu makin ketempelan debu gitu, terus jadinya licin gitu. Tapi kalau udah di wipe off ini aman sih, tetap bekerja dengan baik di outdoor. Tapi memang tidak seperfect di indoor. Kemudian bahan outsole-nya ini juga squeaky banget. Jadi asik dah tuh selama abas kalian main pakai sepatu ini, bakalan cacit-cacit mulu deh. Kemudian untuk durability outsole-nya ini menurut gue juga bakalan awet, karena ini udah gue pakai di outdoor sekitar 3-4 kali deh, gue agak lupa, 3-4 kali. Dan pola traksinya sih bener-bener nggak ada yang terkikis ya, bener-bener masih masih sempurna kayak waktu pertama kali beli. Cuma memang udah agak sedikit melunak, tuh, tapi pola traksinya nggak ada yang terkikis. Dan sampai terakhir gue mainin di outdoor pun ini masih tractionnya masih bekerja dengan baik. Transisi dari heel ke toe-nya juga smooth banget, karena ini lengkungan di bagian belakang ada, lengkungan di bagian depan juga ada, terus juga bawahnya juga nggak flat gitu, masih kayak berasa ada sedikit lengkungan meskipun nggak ngelengkung banget, jadi masih ada lah, berasa kalau dipegang nih ada lengkungan-lengkungannya gitu. Dan juga bahan rubber outsole-nya ini termasuk lumayan lentur ya, lumayan fleksibel, jadi enak banget deh kalau buat lari gitu, berasa smooth lah ngikutin pergerakan kaki kita. Lanjut ke cushion, gue juga happy banget sama setup cushionnya. Jadi ini cushionnya tuh empuk, terus juga empuknya tuh lebih kayak ke soft ya, bukan ke bouncy. Tapi softnya tuh pas-pas aja gitu, bukan soft yang parah, tapi pas-pas aja, bener-bener enak deh. Gue demen banget nih kalau tipe cushioning yang softnya ngepas kayak gini. Udah gitu empuknya tuh berasa dari belakang sampai depan gitu, jadi kayak intensitas cushioningnya tuh dari heel sama forefootnya kayak nggak beda banyak gitu. Jadi enak, kita masih, kaki depan kita masih tetap berasa ada empuk-empuknya gitu loh. Kan ada tuh beberapa cushioning sepatu basket yang cuma mentingin di bagian heel doang, sedangkan di bagian forefootnya ya udah tipis aja gitu kan. Kalau di sepatu ini masih berasa sih empuknya, jadi kayak keseluruhan kaki gitu. Udah gitu cushioningnya juga tidak menghilangkan court feel-nya, jadi abas kalian masih bisa ngerasain kaki abas kalian tuh napak tanah gitu. Jadi masih enak untuk main cepat, main crossover untuk para guard. Ya iyalah ya, karena ini emang namanya aja sepatu Tony Parker ya, harusnya mereka emang setupnya pasti lebih untuk ke guard daripada untuk ke big man. Aneh juga kalau namanya Peak Parker tapi terus setupnya kayak big man gitu. Terus insole-nya seperti yang gue bilang di initial review, ini emang agak tebel dan berasa empuk gitu. Ini emang benar-benar bikin kaki lebih nyaman lagi, jadi udah cushioningnya empuk, ditambah lagi dari cushioning insole-nya juga dapat lagi, jadi wah nyaman banget deh kaki. Gue sih berasanya nggak cepet capek deh pakai sepatu ini. Lanjut ke material, gue pikir karena ini banyak
memakai bahan synthetic leather, bakalan perlu break-in nih sepatu. Ternyata enggak, langsung enak. Ini bahan synthetic leathernya itu ternyata emang udah lentur, bener-bener bahan synthetic leather yang punya kualitas lah ya. Ini emang bahan synthetic leather yang bagus sih, yang cepat lentur gitu. Jadi zero break-in time. Pertama kali gue langsung pakai sepatu ini, ya udah langsung enak gitu, langsung bisa buat main. Cuma memang kekurangannya ada di breathable-nya. Jadi sepatu ini memang nggak terlalu breathable, tapi juga yang nggak parah-parah banget. Jadi ventilasi udaranya emang cuma ngandalin bahan mesh yang di lidahnya ini. Karena kan sisanya ini ketutup sama bahan synthetic leather, terus ini juga bahan rajutannya ini yang di bodinya ini, sisanya ini nggak breathable sih kayaknya. Jadi emang cuma ventilasi udaranya benar-benar dari lidah ini doang. Ya memang jadinya kalau abas kalian main untuk jangka waktu yang lama, mulai berasa agak-agak anget tuh kaki. Tapi nggak sampai panas kok, paling agak anget dikit, nggak masalah sih, nggak ada masalah sama sekali. Kecuali abas kalian main basketnya 12 jam gitu ya, nah baru deh nih mulai panas mungkin. Kemudian material talinya, gue pikir ya material tali yang tebel-tebel kayak kabel kayak gini nih bakalan gampang lepas-lepas, tapi ternyata enggak loh. Gue cuma cukup ikat sekali doang dan ternyata sepanjang main nggak lepas-lepas sih. Kemudian material lidahnya juga enak banget, ini bener-bener nahan iketan tali, jadi nggak berasa pergelangan kaki depan kita keganjel tali gitu. Meskipun paddingnya tipis, tapi mungkin karena ada bahan synthetic leathernya sama ada logo Peak, jadinya nggak kerasa ngeganggu di kaki depan sih ini kalau ngencengin tali sepatu. Kemudian padded collarnya juga udah enak banget, empuk banget, jadi benar-benar seputaran ankle gue berasa nyaman sih. Untuk fitnya abas kalian harus downsize satu ukuran. Jadi kalau biasa pakai 43 di Nike, ini harus turun ke 42 karena di Peak tidak ada turun setengah ukuran, jadi mesti satu ukuran. Dan itu fitnya ngepres banget, jadi pas-pasan banget. Ruangan di toe box juga sedikit, terus juga telunjuk gua bener-bener pas di ujung. Kalau pakai kaos kakinya terlalu tebel, apalagi kayak double socks gitu, udah nggak mungkin deh. Berasanya pasti kayak sepatunya ngegencet kaki lo banget. Jadi pakai kaos kaki standar aja udah enak banget. Buat beberapa abas kalian ada yang emang demen fit yang ngepres banget, tapi kalau gue emang demennya yang agak ada ruang kosong sedikit gitu. Jadi gue nyobain ke 43, ternyata bedanya jauh banget. Antara 42 ke 43 itu bedanya jauh banget. Langsung ruangan di toe box gue banyak banget gitu. Dan berasa kaki gue jadi panjang banget deh gitu kan. Jadi nggak enak, akhirnya gue memutuskan untuk pakai 42. Nah, dengan downsize satu ukuran, setelah sepatu ini di break in, dipakai beberapa kali, akhirnya yang tadinya ngepres banget jadinya udah lebih oke sih setelah break in gitu. Nah, kalau buat abas kalian yang kakinya lebar, kayaknya sepatu ini nggak cocok deh buat lo, karena sepatu ini tuh bentuknya kayak ramping panjang gitu. Kalau abas kalian yang kakinya lebar, misalkan pengen, tadi kan gue bilang kalau kaki normal kan downsize tuh ya. Kalau true to size juga jadinya kayaknya akan banyak ruang kosong di toe box. Meskipun mungkin pinggir kanan kirinya akan lebih enak ya buat yang kakinya lebar. Tapi kayaknya jadinya kepanjangan depannya gitu. Dan kalau downsize nggak mungkin, pasti kanan kirinya kayak jadi terlalu sesek gitu. Jadi kayaknya sepatu ini emang bukan untuk yang kaki lebar deh. Tapi ya nggak tahu, kalau emang pengen banget, gue sarankan nyobain aja langsung di toko, cobain true to size dulu. Kalau memang ternyata samping kanan kirinya oke, terus toe boxnya ruangannya nggak terlalu banyak, ya go for it. Terakhir, supportnya hampir nggak ada masalah. Bagian depan, bagian toe-nya ini ke cover dengan baik karena ada bahan synthetic leather, terus juga outsole-nya ini overlap gitu ya, naik. Jadi ini emang ngebantu support kaki bagian depan ketika gue kayak melakukan step back atau kayak stop and go kayak gitu-gitu, ini ke cover dengan baik sih. Terus bagian samping juga oke, nggak ada masalah. Kaki gue juga ke cover dengan baik ketika melakukan crossover gitu atau pengereman dengan kaki bagian luar.
sama sekali nggak ada berasa kakinya mau sliding out keluar-keluar gitu. Outrigger juga lebar, jadi nyaman banget buat melakukan jump shoot gitu. Landingnya benar-benar berasa stabil. Nah, paling yang agak kurang adalah support di bagian heel-nya. Jadi ini TPU heel counternya ada sih, tapi kayak masih kurang keras kalau menurut gue, masih agak kelembekan. Jadi gampang banget kalau gue pencet-pencet gitu tuh, gampang banget gitu nekuknya. Jadi stiffness-nya kurang lah ya, kurang keras lah ya. Ini masih terlalu lembut sebagai heel counter. Tapi fakta bahwa di sekeliling heel ini disupport lagi sama bahan synthetic leather ini sangat amat membantu. Jadinya masih oke sih, masih not the best, tapi masih oke menurut gue. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Peak Parker Outdoor Series ini. Sepatu istilahnya budget model lah ya, yang menurut gue sangat worth it dengan harganya 1,2 gitu kan. Dan untuk sepatu budget signature ini termasuk hampir paling murah lah ya, hampir paling murah, karena kan kalau LeBron Witness aja itu 1,429, 1,4an. Terus juga Westbrook One Take itu juga sama ya, 1,429 juga. KD Trey 1,279 kalau nggak salah, 1,279. Ini 1,2 juta. So, terus Adidas Harden Stepback itu juga 1,4 juta. So, terhitung murah sih ya sebagai budget model signature, 1,2 juta. Dan tractionnya oke, cushioningnya oke, material juga menurut gua oke. Kemudian siluetnya juga unik banget, asik banget, warnanya kayak metalik gitu kan. Iya, sangat worth it sih dengan harga 1,2 juta. Kalau menurut Abas kalian gimana untuk budget signature? Apakah harganya masih oke? Nanti tulis aja di komen bawah, gue juga pengen denger. Terus kabarnya kemarin juga ada yang udah beli ya sepatu ini. Boleh ya ceritain pengalamannya pakai sepatu ini di kolom komentar. Kalau Abas kalian tertarik beli sepatu Peak Parker Outdoor Series ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Cek aja, klik link tersebut nanti akan diarahkan langsung ke website resminya Peak Indonesia. Jangan lupa pakai kode voucher asupan basket untuk mendapatkan tambahan diskon 10%, lumayan. Dan kalau Abas kalian tertarik sama kaos dari 3 Point Jersey yang gue pakai ini, nanti gue juga akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Nanti akan diarahkan ke Instagramnya 3 Point Jersey. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue dengan subscribe, like, and share this video. I'm Ferty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.